Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada yang berbahagia dan rahmatullah, sedikit ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita umat Islam untuk mensikapi musibah atau wabah pandemi COVID yang sekarang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Melalui media ini saya ingin sampaikan pesan agama terkait dengan bagaimana umat Islam bersikap terhadap musibah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan musibah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, bahwa hakikat musibah itu ada 2 hal yang perlu menjadi perhatian kita sebagai umat beriman. Yakni musibah adalah sesuatu yang memang itu kehendak Allah. Mamin musibatin illa lillah itu. Jadi tidak ada musibah yang tidak karena Allah itu. Karena itu memang kehendak Allah. Yang kedua, terkait dengan musibah ini sebagai umat mukmin, orang beriman, bahwa musibah ini adalah salah satu ujian bagi kita umat Islam yang percaya kepada Allah, percaya kepada takdir. Terkait dengan musibah, dalam banyak hal orang-orang yang akan diangkat derajatnya, maka Allah itu akan memberi ujian. Musibah dalam hal ini adalah ujian bagi kita umat mukmin, bahkan lebih khusus sebagai umat muttaqin. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada takdir, kepada hari kiamat, maka salah satunya adalah juga percaya bahwa musibah ini ada hikmahnya. Dan memang kalau kita rasakan musibah pandemi COVID-19 ini, betapa luar biasa yang ini dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia. Tidak hanya umat Islam, tidak hanya bangsa Indonesia. Karena itu Allah memberi sesuatu, dalam hal ini pandemi COVID-19, ini adalah sebagai pelajaran khusus kita umat beriman, bahwa Allah sedang menguji kita. Dalam hal menghadapi ujian, maka umat Islam atau orang beriman itu diberi satu solusi, di mana Allah mengajarkan ketika kita menghadapi ujian apapun wujudnya dan berapapun beratnya, maka kita harus melakukan dengan 2 hal. Yakni pertama, kita memohon kepada Allah, mohon pertolongannya. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wasta'inu bisabri wassalah. Maka memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar, kesabaran, dan dengan sholat. Jadi dalam menghadapi ujian ini, maka kita sebagai orang beriman, maka memperbanyak 2 hal itu. 1, jiwa kesabaran kita. Dan sabar ini tidak berarti pasrah. Sabar ini adalah bagaimana kita menata diri kita, bahkan sampai pada jiwa kita dalam menghadapi ujian pandemi COVID-19 ini dengan betul-betul menghayati. Jadi ini tidak azab, tidak juga sebagai ketidakcintaan Allah kepada kita, tapi ini sebagai ujian yang nanti bagi orang-orang yang lulus ujian akan diberi derajat yang lebih tinggi. Maka kesabaran ini memerlukan waktu, memerlukan komitmen terhadap ujian ini. Kemudian yang kedua, as-sholah. Sholat itu salah satu media yang paling efektif untuk kita memohon pertolongan pada Allah.
Tidak hanya sholat fardu, sholat maktubah, tapi lebih khusus adalah sholat-sholat nafilah, sholat-sholat yang disunahkan, dan lebih khusus kita sholat untuk meminta pertolongan pada Allah agar kita dijaga, diselamatkan, dilindungi oleh Allah dari pandemi COVID ini. Itulah sebetulnya pesan Al-Quran, pesan agama kita dalam menghadapi pandemi COVID ini dengan dua hal. Bisobri, yang pertama kesabaran, yang kedua dengan sholat. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan dalam mensikapi pandemi COVID ini, ada hal yang sangat penting terkait dengan bagaimana kita justru semakin merekatkan ikatan solidaritas, ukhuwah kita, baik itu dalam konteks ukhuwah imaniyah, persaudaraan berdasarkan keimanan sesama orang Islam. Kemudian yang kedua, ukhuwah Islamiyah dalam arti bahwa kita sekalipun dalam ajaran agama kita, dalam perilaku, sikap, bahkan kehidupan sosial kita, umat Islam ada bermacam ragam. Tapi atas dasar ukhuwah Islamiyah ini kita diikat oleh keislaman kita. Maka bagaimana kita memperkuat ukhuwah imaniyah, kemudian ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang ketiga, juga ini dalam konteks kita hidup berbangsa, bernegara, maka ukhuwah watoniyah. Kita merekatkan diri dalam ikatan kebangsaan, kenegaraan. Jadi bangsa Indonesia yang ada beragam agama, maka kita justru dalam situasi seperti ini memperkuat tali erat persaudaraan. Kita saling menolong, saling mendukung, bahkan ketika ada di antara tetangga, di antara saudara, mungkin di masjid sama jemaah, atau di pengajian sama jemaah, atau bahkan yang jauh dari kita tapi karena ada ikatan kebangsaan kenegaraan itu, maka kita juga bisa bagaimana ikut merasakan ketika ada yang terpapar COVID. Kemudian yang keempat, dalam konteks ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang didasarkan pada asal usul kita sebagai umat manusia. Maka ini solidaritas yang paling luas, kita lintas negara, lintas agama, lintas wilayah. Jadi pandemi COVID ini dirasakan oleh semua bangsa, semua pemeluk agama di seluruh dunia. Karena itu kemudian mari kita bersama-sama dengan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah, maka kita berdoa bersama semoga Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa itu segera untuk mengembalikan situasi, suasana yang dulu kita bisa saling berdekatan, bisa saling silaturahim, kemudian di tempat-tempat ibadah juga kita bisa meramaikan tempat ibadah, seperti misalnya ada hari raya Idul Adha, hari Idul Fitri, atau juga Ramadan yang kemarin. Itu dengan situasi ini justru kemudian kita diingatkan artinya bahwa persaudaraan yang empat tadi itu diharapkan untuk memperkokoh ikatan kemanusiaan kita, ikatan keagamaan kita, ikatan kebangsaan kita, untuk bersama-sama saling menjaga, saling melindungi. Maka yang terakhir pesan dari saya, mari sebagaimana himbauan pemerintah, jadi untuk menanggulangi, untuk mengatasi pandemi COVID yang semakin menggejala, semakin dahsyat ini dampaknya, itu kita ikuti anjuran pemerintah, anjuran agama, jadi protokol kesehatan itu kita patuhi. Kemudian dalam kita beribadah jangan sampai mengalahkan kepentingan yang lebih besar, yakni menjaga jiwa, menjaga kemanusiaan kita dibanding dengan misalnya untuk kepentingan pribadi. Itu saja kaum muslimin yang berbahagia. Sekali lagi semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kemudian Allah memberi pertolongan kepada kita semua agar kita terlindungi, terjaga sehat walafiat, dan juga
masyarakat sosial kita kehidupan normal kembali, dan juga bangsa kita bisa membangun negara. Itu saja, semoga bermanfaat. Sekian, salamullah wabarakatuh.